Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram. Hadis ke 598. As-siyamu anil mayyit, mempuasai puasa yang ditinggalkan oleh mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wafat ya, wa alai siyam, atasnya ada puasa yang belum selesai ya, yaitu Ramadan. Shoma anhu waliyuhu, maka mempuasainya dari orang tersebut walinya, bukan ustadz ya. Nah, apa kesimpulan dari hadis ini? Ikhtalafal ulama fi man mata wa alai saumun wajib min Ramadan au qada kafarat au nazrah au nazrin au ghairi. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang mati, dia masih berkewajiban puasa ya. Puasa wajib itu bisa Ramadan, bisa kafarat, bisa nazar atau yang lain. Hal yaqta anhu, apakah perlu diqadha atau tidak? Orang puasa tuh ya, kalau sholat sudah jelas tidak ada dalilnya. Karena beda dengan puasa, sholat itu sudah didesain sedemikian rupa ya, dalam kondisi apapun harus kita jalankan ya, sampai yang terakhir. Walaupun kita di atas pembaringan hanya mampu berisyarat dengan mata, maka kita harus lakukan. Tidak ada ampun sholat mah. Maka itu kalau ada ustadz atau dai yang mengatakan bisa diwakili, itu saya kira tidak punya dasar. Ya, apalagi yang kuat, yang lemah saya tidak ada. Nah, kalau selain dari sholat, yaitu puasa, ini perbedaan pendapat. Tapi berdasarkan hadis ini boleh digantikan oleh wali, ya. Petunjuk hadis ini wali. Bahwa puasa bisa digantikan, ya. Tapi yang menyimpang di antara kita ini, yang mengganti itu bukan wali, tapi ustadz. Ya kalau ustadz selaku wali sih nggak apa-apa, wali. Tapi kalau bukan walinya gimana? Bukan masalah ininya, bukan masalah diterima apa enggaknya. Ini kan ordernya dari Allah, ini walinya. Ya kalau boleh sih ustadznya untung ya, karena bukan pegel muasainya. Nah, dapat bayarannya itu. Jadi yang dicari bayarannya, bukan pegelnya. Iya, kontrak wanipiro gitu kan. Sebenarnya saya ustadz terlarang sih membicarakan aib sendiri ya. Tapi ya memang pelanggaran terjadi di mana-mana. Saya punya latar belakang yang berbeda dengan ustadz lain. Karena saya dulunya kan bukan muslim. Jadi saya kecewa dengan kelakuan ahli-ahli agama dari agama yang lain. Saya tidak ingin
umat Islam juga punya ahli agama yang begitu gitu. Makanya saya wanti-wanti terus. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama dilakukan oleh penganut agama lain yang sering menyalahgunakan kewenangannya sebagai rohaniwan ya untuk menipu. Itu banyak dilakukan oleh mereka. Ya. Makanya kita sebenarnya kalau tahu betapa ajaran Islam itu sangat-sangat baik, nah, Anda akan tahu kalau ngebandingin. Contohnya kalau kita ada di rumah duka, begitu dinyatakan meninggal, maka orang kafir itu di belakang rumah duka itu banyak sekali ya, yang menawarkan bunga, menawarkan peti berjenis-jenis motifnya, motif ini sekian, motif ini sekian. Tuh. Terus jenis bunganya, jenis petinya juga yang bentuknya begini, kayunya begini, itu. Semua itu bernuansa bayaran. Nah, kalau peti kan tidak ada dalam ajaran Islam. Yang ada yaitu praktik selamatan. Ya. Kalau keluarga yang selamatan enggak ada masalah. Memang harusnya begitu, mendoakan. Tapi yang dipersoalkan ini mengundang orang lain. Yang meninggal dia, yang undang orang lain. Jadi sebenarnya kalau cara yang kita gunakannya sesuai, justru lebih nyaman. Mereka nggak perlu datang tapi dikasih gitu. Ini kan dipanggil. Tapi karena itu sudah menjadi adat, ya susah diomongi. Kita kembali sini. Wali Syafi'i fil mas'alah qaulan masyhuran. Imam Syafi'i dalam masalah ini, Syafi'i ada dua pendapat. Asyharu ma la yusamu anhu wa la yasiu an mayyit saumun aslan. Jadi pada diri Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Anda bisa bayangkan pada satu orang aja dua pendapat. Bagaimana dengan beda orang? Ya, karena Imam Syafi'i ini terkenal dengan dua kaul, namanya kaul qadim, kaul jadid. Kaul bengen, kaul anyar. Jadi itu anyar. Kenapa begitu ya? Karena setiap orang bisa perubahan umur, perubahan pendapat, nggak ada masalah. Ya. Karena waktu dulu kan nggak begitu ngerti, atau suasananya berbeda. Ya. Beliau dulu di Irak, lalu pindah terakhir di Mesir, sampai beliau wafat di sana. Ya. Jadi dipatok sama orang Mesir, udah di sini aja. Nah, bagaimana pendapat pertama yustahab liwali? Pendapat pertama tidak bisa dipuasai dan tidak sah ya dari mayit sama sekali. Nah, ini pendapat beliau ya. Ini terdapat di mana? Terdapat la tasumu an mautakum wa atimu anhum. Nah, ini ada hadis dari Baihaqi. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la yasumu ahadun ahad. Seseorang tidak bisa memuasai orang lain. Lakinna afta wa Aisyah radhiyallahu bi khilafi dzalik. Tapi Aisyah berbeda pendapat. Jadi di kalangan sahabat saja sudah ada beda pendapat. Lumrah. Yang penting ada dasarnya. Pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i yustahab liwalihi ayasumanahu. Walinya, sekali lagi walinya. Ya, dianjurkan untuk memuasainya. Tapi bukan wajib, dianjurkan. Wa yasihu shaumuhu anhu, dan sah memuasainya. Sama dengan haji lah. Kalau haji kan sebatas kemampuan. Ya, kalau sampai dengan wafat, seseorang itu tidak mampu. Kemudian di masa setelah kematiannya, anaknya mampu. Kan sering terjadi begitu ya. Waktu bapaknya hidup nggak mampu, bapaknya juga terus nggak mampu sampai wafat. Kemudian anaknya sukses, mampu, lalu dia ingin menghajikan. Itu saya tidak melihat ada kesunahan. Ya, jadi orang tuanya sampai tutup mata nggak mampu, kan berarti udah ditutup itu, close. Ya. Nah, kemudian
anaknya mampu, kan yang mampu anaknya bukan dia. Ada pengecualian. Nah, pengecualiannya apa? Kalau orang tuanya pernah bertekad haji. Contoh di Indonesia, contohnya sudah didaftar ya, sudah masuk uangnya, kan berarti kan sudah ada tekad tuh. Nah, nggak ada umur. Lah itu benar kalau menurut saya itu benar, berarti sudah ada tekad. Cuma dimampukan di situ masalah umur kan, sampai dengan tutup usia, ya, nggak keburu berangkat, karena kan harus nunggu lama. Nah itu betul digantikan. Tapi kalau sampai tutup usia dia nggak ada niat, ya memang nggak mampu, orang bukan nggak mau ke sana, nggak mampu. Umumnya orang Indonesia lah. Ya, kemudian anaknya mampu setelah kematiannya. Nah itu tidak ada kesunahan untuk menggantikan. Jadi kita nggak usah, lebih baik kita sedekah, ya sedekah kalau kita mau niatkan untuk beliau silahkan. Ini ada kontroversi ya. Ibnu Taimiyah sendiri berpendapat boleh. Jadi kalau kita sedekah untuk orang tua setelah kematiannya, nah itu. Tapi kalau pernah, Pak, niat haji nggak Pak? Oh ya niat. Kan Bapak mah nggak mampu, contohnya waktu hidupnya. Jadi kalau mampu niat ya, nanti kalau suatu saat ya anaknya bilang begitu, saya mampu tak hajinya, ya boleh. Nah, itu berarti hutang, ya kan? Dia sudah ada niat. Nah itu namanya badalul hajj. Nanti kalau puasa, ini ada dua kontroversi, tapi ini hadis dari Aisyah ini sahih ya, muttafaqun alaih. Jadi pendapat apapun, saudara ingat baik-baik, siapapun yang berpendapat, kalau ada dalil, maka gugur demi hukum. Tuh, gugur demi hukum. Ya. Apalagi ini yang ngomong ini Rasulullah SAW, dan derajat hadisnya KW1, muttafaqun alaih. Nah itu kalah. Wa yabrau bil mayyit wa la yahtujal ta'am anhu. Wa hadza qaul sahih al-mukhtar alladzi ta'naqidu. Ini adalah pendapat yang sahih. Jadi dipuasai oleh walinya. Nah, ingat walinya bukan ustaz. Ya saya sebagai ustaz juga nyadarin teman-teman ya. Jadi jangan ngompreng itu bahasanya. Jangan kompreng. Jadi kalau ustadz disuruh gimana? Udah sampean saja. Nanti kalau saudara udah bayar ke saya, tidak sah kan sayang. Tapi kalau mau sedekah sama saya, nggak masalah. Itu kan ya. Harusnya begitu dia yang meluruskan. Nanti kalau sampai di hari kiamat ketempuan, kamu berani-beraninya pasang harga ini. Mana buktinya? Mana suruhannya? Kan sama aja ustadz ya rugi. Dituntut di hari kiamat. Apa nggak takut? Tuh ya. Wa walladzi sahahu muhaqqiqu ashabi al-jami'una bainal fiqh wal hadis fa hadzal hadis sahih sharih. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan terang. Tuh, yang membolehkan wali memuasai. Tuh, ya, kalau ada kekurangan bulan Ramadan ya, ini untuk puasa ingat. Tuh, tapi kalau untuk sholat nggak ada ampun, nggak bisa. Makanya waktu sakit tolong diusahakan sebisanya. Ya kalau pakai kateter ya, gimana? Ya udah nggak usah mikirin kateter apa, pokoknya sholat. Itu aja. Ini kan najis. Ya najis itu ujian. Kalau kita bisa menghindarinya, kalau nggak bisa menghindar kan, itu najis kan kalau keluar. Kalau nggak keluar kan tetap aja di dalam ada. Namanya ujian kan. Kalau kita mau hitung-hitungan gitu, kencing itu najis. Kan kantong seni kita masih ada air yang belum kita keluarkan. Nanti terus kan berproses terus. Keluar baru dihitung najis. Kalau kita bisa milih, tapi kalau dol gimana? Kalau udah dol, naudzubillah, di usia tertentu, apa namanya tuh? Beser ya? Sudah nggak ketahan, kan udah nggak bisa pilihan, nggak bisa nahan, ya nggak ada masalah, sholat aja terus. Cuma digubet, ya, pakai pampers, itu kan berarti pilihan. Ingat,
dalam Islam itu kita tidak dibebani kalau kita nggak bisa milih. Contohnya babi haram kalau ketemu selain babi. Kalau udah nggak ada lagi cuma itu doang gimana? Anda kalau nggak makan mati, yaitu darurat. Makanya Allah menyatakan wa manitturra, barang siapa yang darurat, ghairu bagin wala adin, dia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa. Bukan tidak haram, tetap haram, cuma tidak ada dosa. Nah, jadi ini sangat adil sekali Allah tidak menyulitkan kita. Yang kedua, al-muradu bil wali. Sekarang siapa yang berhak memuasai? Jelas wali. Nah, sekarang siapakah wali? Al-qarib. Nah, itu kerabatnya yang ada hubungan darah. Kalau kita susah membayangkan wali, wali itu sama dengan ahli waris. Ya artinya duitnya mau, tanggung jawabnya nggak mau, kan nggak masuk akal. Nah, qarib ini ahli warisnya. Semakin dapatnya gede, tanggung jawabnya semakin besar. Nah, kepada mereka lah soal-soal kematian dibebankan, termasuk sholat jenazah. Ya, jadi seorang ustadz itu jangan keminter. Udah pasti saya lah. Wong saya paling pinter kok. Jangan begitu. Kalau dalam urusan yang lain silahkan, tapi urusan jenazah itu yang berhak keluarganya. Jadi kalaupun si mayat itu bisa ngomong, dia akan bahagia ya jika sholat itu dipimpin oleh keluarganya. Bukan yang lain nggak boleh ngikut, bukan. Maksudnya mimpinnya. Ini yang terjadi adalah orang lain sholat, keluarganya nangis baik. Salat enggak, doa enggak. Meskipun perempuan ya. Meskipun perempuan loh. Perempuan-perempuan kita sudah terlatih salat ya. Alhamdulillah ya. Tapi di luar sana tuh, di luar sana perempuan menangis doang. Enggak salat, enggak doa. Jadi diserahin aja ke laki-laki. Itu menurut saya salah, harus hadir. Ya, karena jenazah itu akan bahagia jika keluarganya ikut mensolatkan dan mendoakan. Apalagi kalau tajhiznya juga diurus oleh keluarganya. Paling tidak nimbrung lah. Ya, kalau dia kurang mengerti paling tidak nimbrung. Sawaun kana asabatan awarithan aghairahma. Baik asobah atau waris. Nah ini ya. Jadi pokoknya yang disebut wali di sini adalah ahli waris. Jika dia harus bagi waris, siapa yang dapat paling gede itu yang paling bertanggung jawab tuh, dalam pengurusan jenazah. Singkatnya begitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan langsung main tunjuk ustadz saja. Ya, persoalannya kenapa suka ditangani ustadz? Karena yang kematian itu kadang-kadang nyesek, ya. Jadi dia sedih sekali sampai bisa ngeheng gitu. Jadi karena sangat sedih ditinggal oleh orang yang dicintai ini. Jadi otaknya tuh nggak fokus, maka diserahkan. Itu baru boleh. Tuh. Ya, saya serahkan pada. Harusnya sih ada omongan ya, supaya enak. Jadi nggak ada kesan sok ngehakin ya, sok mengambil Artinya adabnya lah. Adabnya itu ahlinya menyerahkan kepada seseorang. Sama dengan ini menikahkan. Ya. Jangan ustadz tuh main ini aja, saya aja, wakilin ke saya. Jangan. Jadi ada omongan begini nih, yang kadang-kadang saya dengernya itu sedih sekali. Jadi Bapak ngewakilin ke saya ya? Iya. Padahal yang wajib Bapak ya? Iya. Ini ada pengertiannya Pak ya? Ini ngomong apa begitu? Saya rasanya kalau waktu itu begitu tuh, udah ke saya aja, nggak usah ngomong-ngomong begitu. Cuma kan itu nggak enak. Kepengen begitu aja rasanya. Nah itu banyak di tempat. Jadi seharusnya walaupun orang tua, Pak nggak perlu khawatir, tak ajarin.
nggak apa-apa sampean aja. Ini seumur hidup nggak sering kok. Ya, dia akan lebih terkesan kalau bapak yang menikah. Tak ajarin, masa sih nggak bisa? Harusnya begitu. Jadi bukan diambil kesempatan, ya harusnya dia memberikan pembelajaran. Bisa, bapak pasti bisa. Cuma kalau sholat kan nggak bisa ngomong ya. Kalau sholat jenazah kan masa bisik-bisikin kan nggak bisa. Itu persoalan. Wakilal murad waris asaba wasoi awal ya. Jadi ahli waris ini siapapun pokoknya yang dapat warisan paling besar maka dialah yang paling bertanggung jawab terhadap tajhizul jenazah. Ingka nabi idni wali qarib sah. Tapi kalau ada orang lain biidnil wali, nah, dengan seizin wali tadi itu, ya ustadz ya dia, aduh orang kukup kita ini sedih banget. Tapi sedih-sedih kalau nerima uang mau aja ya, nggak sedih nggak apa. Kalau bagi waris, waduh saya lagi galau nanti lagi aja lah bagi, nggak begitu. Ya, nah ini sah, ya. Kalau ada orang lain yang ditunjuk oleh wali, tuh, wa ila fala. Kalau jika tidak, maka tidak usah. Tuh. Kata di sini begini, walau soma anhu ajnabiyun. Tuh. Kalau dipuasai orang lain, tuh, di sini ada peluang nih. Ya, ingkana bi'idnil wali qarib soha. Nah, di sini ada peluang nih orang lain. Ya kan? Nah, ini pendapat saudara. Tapi saudara jangan membuka peluang berisiko ya, terlalu berisiko. Kata di sini nih, kalau dipuasai oleh orang lain bukan kerabatnya, ya tidak ada hubungan darah, tapi seizin walinya, soha maka sah, tuh boleh. Nah ini menurut saya jangan serta merta diambil, tuh, harusnya seizin dulu. Gimana ini? Selama hidup ada utang puasa nggak? Iya ada Pak, jangan khawatir. Jangan sok begitu. Ya kan? Kesannya mah iya kayak nolong itu. Kesannya. Tapi itu di dalamnya ada sesuatu. Jangan. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri. Cuma kita ingatkan, kalau ada utang itu bukan kepada manusia saja kan? Kan diumumkan tuh sebelumnya. Hutang itu nggak selalu bentuk uang, janji juga utang. Kalau dia pernah menjanjikan tuh, mau traktir gitu kan, nanti saya minggu depan tak traktir sampean, itu kan janji. Ya udah, jalankan. Tuh. Atau dia pernah janjian sama orang, transaksi apa yang kita nggak tahu, nah, termasuk hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangannya Ramadannya cukup belum, ya, kecuali sholat. Sholat nggak ada dalilnya. Nah ini kemudian dikiaskan, dianalogikan semuanya, tuh, termasuk sholat. Wa qala al-Baihaqi rahimahullah, hadzal mas'alah tsabitah wala alam khilafan baina ahdits fi sihhatiha. Kata Imam Baihaqi, masalah ini tsabitah, sudah menjadi ketentuan. Wala a'lamu khilafan, saya tidak melihat ada yang khilaf baina ahlil hadis fi sihhatiha, di antara ahli hadis tentang keabsahannya. Ya, maksudnya orang lain tapi dapat izin walinya. Ya menurut saya ini alamiah gitu ya, alamiah tuh. Jadi bukan di skenario oleh dai-dai, bukan diambil kesempatan. Apalagi ya kebanyakan orang sini lah, yang di kampung-kampung ya. Jadi begitu membebankan kepada sahibul musibah. Malah dalam hal ini lebih manusiawi anggota-anggota perbawa tuh yang non muslim. Ya, sebab orang yang kena musibah itu selalu diberi sedekah. Jadi yang datang tuh pasti bawa. Tuh, ya. Kita malah direcokin. Kematian itu sama dengan pesta. Waduh, ngebul tuh. Jalanan macet, senang-senang, itu kan kesan yang tidak baik, kecuali ya bawa sendiri harusnya.
Fawajabal amalu biha wa saqani Syafi'i rahimallah anna qala kullu ma qultu wa sahha anin nabi khilafu. Kullu ma qultu wa sahha anin nabi khilafahu fakhudhu bil hadis wala yuqalliduni. Imam Syafi'i dengan ketat pernah mengatakan begini, setiap apa yang aku ucapkan lalu ada hadis sahih yang berbeda dengan pendapatku, ini kata Imam Syafi'i, maka ambil hadis, jangan peduli pada pendapatku. Nah, Imam Syafi'i sadar selaku manusia ada batasnya. Boleh jadi ada berita dari Nabi yang beliau tidak tahu. Nah, ya, jadi beliau tuh membuka diri. Silahkan ambil hadis, jangan peduli pada pendapatku. Nah, tinggalkan pendapatku. Nah, ini terdapat dalam Fathul Bari, ya, dikutip oleh Ibnu Hajar, ya. La yajibu ala wali saumu anhu lakin yusahab. Tidak wajib seorang wali memuasainya. Nah, sekarang walinya saja tidak wajib puasa. Ya, contohnya orang ini kurang Ramadannya, tidak wajib puasa karena kewajiban dibebankan kepada individu. Ya, tapi yustahab, dianjurkan. Walaisal amrul wujub indal jumhur. Jadi perintah dipuasai oleh wali itu bukan perintah wajib, ya, tapi perintah yustahab, dianjurkan. Satu lagi, ya, tentang puasa sunnah dan larangan puasa sunnah. Fadlu shaumi tatawu', keutamaan puasa tatawu'. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah su'ila an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Apa menurut Anda Arafah ini apa? Arafah itu hari wukuf. Ya. Di sana sudah wukuf. Kita menentukan besok Arafahnya itu. Mana yang benar tuh yang kita harus puasai? Arab Saudi menentukan Kamis, Indonesia menentukan Jumat. Anda puasanya Kamis atau Jumat? Ya harusnya kembali yang punya Arafah, ya. Ya kan? Yang punya Arafah kan di sana. Arafah itu kegiatan haji. Di sini ada nggak haji? Kan nggak ada. Berarti merujuknya ke sana. Tapi orang Indonesia kayaknya lebih pintar daripada orang Arab. Ya, Anda harus tahu, kita harus maklum lah, pengetahuan orang Islam terhadap hisab itu sangat rendah. Tentang hitung-hitungan sangat rendah. Anda tahu kan calistung nih, tung adanya di belakang. Artinya calistung kepanjangan dari baca tulis hitung. Itu artinya tung yang kepanjangan dari hitung. Orang yang bisa ngitung berarti bisa nulis. Ya, orang bisa nulis berarti bisa baca. Nah, kebanyakan masyarakat Indonesia ini hanya calis saja, baca dan tulis. Hitungnya kurang. Ya, jadi kalau sudah ditentukan di sana Arafah, ya merujuknya ke sana. Oh, kita malah triwuk dewek bae. Orang yang lagi Arafah sedang melakukan aktivitas di Arafah, itu makruh, berpuasanya makruh. Untuk mereka yang lagi wukuf, makruh. Kan? Kalau harinya berbeda kan nggak ada makruh berarti. Ya, jadi ada dua pihak, ada orang yang lagi wukuf, ada yang tidak wukuf. Yang tidak wukuf ini sunnah. Lah kalau hari yang berbeda kan tidak ada begitu. Ditanya Rasulullah tentang hari Arafah. Kata beliau, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Memuasai hari Arafah, ya, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kan lumayan tuh, dosa kita seabrek kan. Wal baqiyah, dan yang tersisa. Berarti setahun yang lalu dan setahun ke depan. Berarti 2 tahun ya. Tahun lalu dihapus, tahun depan dihapus. Itu mempuasai hari Arafah. Wa su'ila an siyami yaumi Asyura. Ditanya pula Rasulullah tentang puasa hari Asyura. Apa Asyura itu? Asyura artinya 10
10 apa? 10 Muharram. Kalau Arafah ini 9 Zulhijjah, beda bulannya ya. Sebab tanggal 10 Zulhijjah mah Idul Adha, nggak boleh malah. Nanti takutnya saudara salah dengar tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah mah Idul Adha. Ya. Idul Adha dan 3 hari kemudian tuh haram puasa. Namanya Ayyamut Tasyrik. 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13 haram puasa plus Idul Fitri. Jadi setahun ada 5 hari umat Islam haram puasa walaupun kita kuat. Tidak boleh. Ya, jadi kita harus ngikut aturan. Nah, saya mau puasa aja. Yaitu karep dewek sih. Ya. Jadi nggak ada yang ngegancar nantinya. Los saja kalau nggak mau makan. Nah, itu ya. Jadi 10, 11, 12, 13. Yang 11, 12, 13 namanya Ayyamut Tasyrik. Tanggal 10 namanya Idul Adha atau Yaumun Nahr. Nah, yang dimaksud Asyura di sini 10 Muharram. Ya, Muharram itu bulan ke-1. Kalau dalam Hijriah ya. Kita hafal Januari, Februari tapi ini nggak hafal. Faqala, bagaimana dengan puasa Asyura? Yukaffiru sanatal madiyah. Menghapus ya dosa setahun yang lalu. Kalau tadi Arafah tahun kemarin dan tahun depan. Tapi kalau Asyura tahun lalu saja. Kemudian ditanya an saumi yaumil itsnain, tentang puasa hari Senin. Lalu Rasul mengatakan dzalika yaumu wulidtu fihi. Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Wa bu'itsu fihi, dan aku diutus. Au unzila alayya fihi, atau diturunkan kepadaku di hari Senin. Katanya, kata beberapa ulama yang memanfaatkan hadis ini menunjukkan katanya, ya, Maulid Nabi Muhammad SAW itu disunahkan katanya. Ya, menyelenggarakan Maulid Nabi diselenggarakan sunnah katanya. Berdasarkan hadis ini. Hari Senin mah hari aku dilahirkan. Padahal Nabi cuma ngomong begitu. Ya, Nabi cuma mengatakan hari Senin hari aku dilahirkan, nggak suruh menyelenggarakan, nggak usah. Tapi ini dimanfaatkan oleh ulama suruh menyelenggarakan. Ya. Ini berdasarkan hadis ini. Dan ini ada katanya. Ya, Rasulullah cuma menyebut Senin mah hari kelahiranku, nggak usah kamu rayakan, nggak ada. Nah, ini namanya ya, memanfaatkan. Memang demennya rame-rame sih susah ya. Apa aja pengen pesta. Pengen pesta gitu ya. Nah, itulah saudara. Jadi 3 hal disinggung oleh Rasulullah: puasa Arafah, Asyura, dan hari Senin ya. Hari Senin itu yustahab yaumul itsnain min kulli usbu'. Jadi berdasarkan hadis ini ya, hadis ini tidak menginspirasi kita untuk memperingati Maulid Nabi gitu. Bukan. Jadi statusnya gimana? Ya tergantung isinya. Adalah tidak adil kalau Anda merayakan hari pahlawan tapi tidak mengingat kelahiran Nabi. Nabi itu kan jasanya lebih banyak. Ya kan? Hari pahlawan diperingati. Rasulullah itu lebih dari sekedar pahlawan. Tergantung isinya. Loh, itu panjang, itu kan panjangnya. Jadi yang dikritik itu bukan maulidnya, panjangnya. Panjang maulidnya itu. Panjang tahu kan? Itu yang dibawa-bawa itu. Jadi Anda jangan mengaitkan maulid dengan panjang. Maulid itu bisa dilakukan tanpa panjang. Contohnya kita mendengar sejarah Nabi. Loh, kenapa harus tanggal itu? Karena orang Indonesia nggak setiap hari libur. Nggak setiap hari libur. Lah Anda buktinya waktu ditentukan libur oleh pemerintah, Anda menikmati. Kan sama itu. Hari kebangsaan Arab Saudi juga memperingati. Boleh. Maka sosok seorang Nabi yang berjasa, kalau Anda nggak memperingati gimana? Ya nggak wajib sih.
nggak wajib. Tapi kalau ada yang melakukan, jangan diaruh-aruh, tergantung isinya. Jadi sekarang kalau tidak memperingati Maulid Nabi, tapi ada panjang begitu, ya mubadzir. Contohnya apa? Bunga itu loh, yang saya bilang bunga itu buat sambutan-sambutan. Ada pelantikan, itu mubadzir menurut saya. Lebih baik Anda sedekahkan, karena bunga itu 500 ribuan nyampe itu. Apa itu namanya? Biasa itu kalau ada pelantikan, apa itu, kematian tuh, di situ ditulis. Itu setelah dipamerkan, saudara dionggokkan itu udah nggak pakai lagi. Hanya buat wah saja gitu. Nah, lebih baik kita kalau mau nyumbang begitu, berikan saja uangnya. Lalu nanti dia nggak nerima, itu lain lagi, terserah itu, Pak. Serahkan aja amplopnya. Saya ikut berduka cita. Tuh, saran saya, ya tapi saya nggak punya kekuatan. Ya terserah Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kita kaji fiqhut tataruf. Gimana? Ya. Ada nanti, tapi di hadis yang lain nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, anna uqbataz dzunub tazulu ani abdi fil akhirah binawi asyara asbab. Kata Ibnu Taimiyah, dosa hamba di dunia itu akan dihapus oleh Allah dengan 10 cara, 10 sebab. Ada 10 hal yang bisa menghapus dosa kita nanti di akhirat nggak dituntut. Apa saja? Al-awal taubat. Jadi kalau kita berbuat jahat lalu kita tobat, maka perbuatan kita yang sudah kita lakukan itu, ya, yang tadinya dosa itu tidak akan dihukum oleh Allah. Tuh, pertama, ini menurut Ibnu Taimiyah. Yang kedua, istighfar. Ya, istighfar. Kalau istighfar itu bebas, tidak ditentukan lafadznya, maka yang bagus adalah sayyidul istighfar. Kamu udah tahu kan? Tahu nggak? Kalau belum tahu ya catat di surat. Saya nggak akan mendiktekan sih, harus papan tulis. Allahumma anta rabbi itu ya. Itu kalau sekali lagi ulangi, kalau istighfar itu tidak ditentukan lafadznya, maka yang bagus dibaca itu sayyidul istighfar. Tapi kalau ditentukan lafadznya, itu menyalahi. Ya, contohnya yang ditentukan lafadznya adalah istighfar setelah sholat. Ya, Rasulullah hanya merekomendasikan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Enggak ada tambahan lagi. Jadi astaghfirullah ditambahin pun tidak ada rekomendasi dari Rasulullah. Astaghfirullah min kulli dzunub, apa itu? Ma'asi wa dzunub, itu di kampung-kampung ditambahin itu. Itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah. Jadi Rasulullah hanya memberikan rujukan setelah sholat, ya, setelah sholat sekali lagi. Kalau bebas sih nggak ada masalah. Ya. Kalau Anda sendirian, astaghfirullah min kulli ma'asi, silahkan. Tapi kalau tempat-tempat momen-momen yang ditunjuk oleh Rasulullah harus itu, ya kita turut. Ya, astaghfirullah 3 kali. Yang ketiga, al-hasanatul mahiyah, berbuat kebajikan-kebajikan. Nah, ini ada ayatnya, innal hasanat yudhibna sayiat. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa, baik sengaja atau tidak, nanti tidak akan dituntut oleh Allah di hari kiamat. Kita jaber, ya, artinya kita imbangi dengan perbuatan baik. Nanti perbuatan baik ini akan mengurangi itu tadi itu, ya, tidak akan dituntut karena jumlahnya lebih besar. Yang ketiga, yang keempat, du'aul mu'minin lil abdi wa shalatum ala janazatihi. Mendoakan sesama mukmin. Ya, kita berdoa. Kemudian shalatum ala janazatihi, mensolat janazahkan. Kita sholat janazah
itu adalah bagian cara untuk menghapus dosa kita. Ya, jadi keuntungannya itu, saudara. Ya, karena nggak setiap saat kita bisa sholat jenazah kan, jadi menguntungkan. Pokoknya saat-saat yang langka, yang kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, itu biasanya nilainya tinggi. Seperti Lailatul Qadar, kan nggak bisa setiap saat. Sholat jenazah yang nggak bisa kita mati sih, nggak bisa lah itu. Ya kan? Makanya kalau ada momen-momen langka, jangan dilewatkan. Yang kelima, ma yu'malu limayit min asil birri. Apa-apa yang diamalkan untuk mayit, kasadaqah wal haji wa nawihima. Apa-apa yang diamalkan untuk mayit, kebaikan yang kita berikan pada mayit. Ya, contohnya kita memberi makan. Yang meninggal itu saudara kita, nah, kita hadiahkan untuk mereka. Semoga dilapangkan kuburnya oleh Allah, itu kan? Nah, ada yang mengatakan perlu diniati, ada yang mengatakan tidak perlu. Pokoknya ahli waris kalau melakukan sesuatu akan nyampe kepada pewarisnya. Kita selaku anak, orang tua kita meninggal, ya, kita lalu memberi makan orang, menolong orang. Ini apa harus niat apa enggak supaya nyampe ke bapak kita? Ada yang mengatakan pakai niat, ada yang mengatakan tidak. Nah, kenapa bisa berbeda pendapat? Karena ini masalah gaib. Masalah gaib kan kemarin sudah disampaikan, tidak bisa diteliti, tidak bisa. Ngira-ngira aja, karena tidak ada hadisnya. Tuh. Yang keenam, syafa'atun nabi, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu namanya penggenapan ya. Kalau bahasa sini ngejangkepaken, dijangkepaken, kan suka dijangkepaken tuh, ganjil kan? Kalau ibarat timbangan mah anget itu, padahal bukan anget. Iya, diangetaken sih gitu. Ya, itu syafaat. Bagaimana kita memancing supaya kita dapat syafaat? Sering-sering sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berselawat pada Nabi itu bagian dari balas jasa kepada Rasulullah. Tidak ada pahlawan yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Banyak pahlawan, antara lain orang tua kita, ya, yang telah membesarkan, itu pahlawan kita juga. Tapi kalau dibanding dengan pahlawan-pahlawan lain, yang paling pertama adalah Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kamu belum betul-betul cinta sebelum aku dan Allah lebih kau cintai dari segalanya. Tuh. Maka bentuk balas jasa kita kepada Rasulullah adalah membaca sholawat. Ya. Dan membaca sholawat ini tidak ditentukan waktunya. Yang penting di tempat-tempat yang pantas, jangan di WC, jangan. Sembari baca itu ya. Itu jangankan kita, Allah saja membaca sholawat. Lalu orang berpikir kalau kita baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah bagaimana ya? Ini terjadi kontroversi lagi. Allah berselawat pada Nabi itu caranya bagaimana? Ada ulama mengatakan ya membaca Allah sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau pakai Sayyidina bukan ritual boleh. Iya, bukan ritual boleh. Tapi kalau ritual dalam paket sholat itu nggak boleh. Seperti kita sholat kan ada Allahumma sholli, ya kan? Itu paket ritual, tidak boleh tambah Sayyidina. Tapi kalau pidato boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu bukan ritual. Gimana? Oh, kalau doa dianjurkan jangan pakai. Karena ada orang yang bertanya, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami berselawat padamu? Rasulullah memberi petunjuk nggak pakai Sayyidina. Ya, kulu katakan olehmu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti yang anu lah. Tapi kalau kita pidato bebas, tidak terikat ritual, nggak masalah. Ya sama dengan pemanggilan bapak.
kepada Bapak Hilman. Kan kita udah tahu namanya Hilman. Tapi di depannya kasih nama Bapak. Ya, nggak ada masalah itu. Kalau bukan ritual. Kalau bukan ritual. Tapi kalau ritual, yaitu sama dengan password. Tidak boleh ditambah, tidak boleh kurangi. Selanjutnya, al-masaib allati yukaffiru bi khataya. Apa lagi yang bisa mengurangi tuntutan dosa? Musibah, saudara. Musibah yang menimpa kita itu mengurangi dosa. Nah, sehingga kan kita berdoa, salah satu doa kita kepada orang sakit itu apa? Bapak ingat? La ba'sa tahurun. La ba'sa. Boten apa-apa. Tahurun. Insya Allah bersih. Tahurun. Tahurun itu penguras. La ba'sa. Wis ora apa-apa. Menawi baiknya gering sireken. Ya. Menguras dosa. Nanti ada hadis, saudara. Kalau Allah sudah tentukan hamba itu dapat surga, angkanya masih kecil dibanding dengan harga kapling surga. Tangeh gitu. Waduh, waktunya tinggal sebentar. Artinya kuotanya udah mau habis, mau mati, ya, mau ajal. Sudah mau ajal, ganjarannya masih semono-semono baik, biasa-biasa saja. Terlalu nyantai. Maka digenjot oleh Allah dengan musibah. Nanti ada hadisnya. Digenjot oleh Allah dengan musibah. Nah, jadi di satu sisi memang musibah itu menyedihkan, tapi di sisi lain menguntungkan. Karena itu kafarat. Ya. Ini nanti akan meningkatkan drastis tuh. Asal sabar. Tuh. Maka Rasulullah pesan kepada Ummi Salamah, istaghfiri wahtasibi. Beristighfarlah. Ihtisablah. Ihtisab itu tadi, ya. Menginginkan pahala. Ya Allah, beruntung sekali nih. Makanya ada ahli-ahli sufi ketika dikunjungi, pengunjungnya mengatakan begini, semoga cepat sembuh ya. Marah dia. Kamu jangan doakan saya cepat sembuh. Nah kalau saya cepat sembuh nanti ganjaran saya putus itu. Itu ini ahli sufi yang dikenal rada menceng. Kan ahli sufi itu kadang-kadang dianggap menceng. Ini mencengnya karena kita nggak selevel gitu kan. Sama dengan orang biasa, Nabi Musa melihat Nabi Khidir kan. Nah, kok menceng ini? Karena kalah wawasan. Nah, kita dengan ahli sufi itu kalah wawasan. Jadi kalau kita nggak mengerti jangan ikut mereka. Menceng. Nah, itu dia didoakan marah. Wah, aja didoakan waras kita. Nanti ganjarannya berhenti saya. Jangan. Tuh ya. Nah, itu. Yang yang ke-8. Mayaqau fil qabri minal fitnah wa dhaghta wa raw'ah. Sesuatu yang dialami di alam kubur. Sesuatu yang dialami di alam kubur berupa fitnah dan ketakutan. Nah, itu juga nanti akan berakibat pengurangan di yaumil hisab. Tapi ada ulama sih yang mengatakan perlakuan malaikat di alam kubur itu menjadi presiden selanjutnya. Kalau dia terima kita dengan sopan, gimana kabarnya? Wah, ya wis lah, kesananya ada. Tapi kalau pertama sudah bentak-bentak, matanya melotot, waduh. Wah, ini agak riskan ini. Ya itu kata Syekh Utsaimin. Tapi kembali yang ngomong ini tidak mengalami ya. Jadi bisa iya bisa enggak. Ini kalau menurut Ibnu Taimiyah ini beda lagi. Bisa jadi umat Islam di kubur itu mendapat kepanikan. Mungkin saja malaikatnya nggak masalah, biasa-biasa, tapi kan dia udah panik duluan. Seperti kita nggak biasa menghadapi polisi lah. Berhenti. Kan panik kita. Tinggalnya di mana? Cuma nanya gitu doang. Pangurawi. Oh ya sudah. Contohnya. Tapi kan kita sudah panik. Salah apa saya ini?
Contohnya begitu. Jadi bawaannya sudah takut. Ya boleh jadi malaikatnya nggak ada masalah. Tuh, yang kesembilan, ahwalu yaumil qiyamah wa qurbiha wa syadaidiha. Kedahsyatan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu nanti dilambangkan ya, planet-planet ini sudah tidak teratur geraknya. Ya. Sehingga orang yang mengalami hari kiamat, waduh heboh sekali. Maka suatu keberuntungan katanya. Kalau ada orang tidak menyaksikan hari kiamat, artinya sudah meninggal duluan. Sebab kalau dia masih hidup, nggak bisa dibayangin melihat jeritan orang. Di mana-mana terjadi gempa kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Gempanya bukan gempa lokal, di mana-mana ada gempa. Kesana gempa, mau evakuasi kemana? Tempat evakuasi juga jadi lagi gempa. Nah ini sangat menakutkan. Nah beruntung orang yang tidak menyaksikan hari kiamat. Nah bagi orang yang ditentukan Allah menyaksikan hari kiamat, maka ini juga akan menghapuskan dosa-dosa. Yang terakhir, rahmatullah wa afuhu ma waghfirat bila sabab. Yang ke-10 terakhir adalah rahmat Allah tanpa sebab. Rahmat Allah tanpa sebab. Jadi nanti ada bagian pengampunan, yaitu kasih sayang Allah tanpa sebab. Jadi kenapa saya diampuni? Ya aku sayang kamu aja. Waduh, alhamdulillah. Beruntung, namanya keberuntungan, saudara. Nggak ada sebab, nggak ada apa. Kita ini demen bening sirku, lucu banget. Contohnya begitu kan? Kamu itu lucu. Kan kalau udah lucu kan susah, ya kan? Iya kayak main, kamu tuh lucu. Jadi makanya saya senang. Susah itu. Nah, saudara, materi berikutnya adalah ini tema baru ya. NKRI, sah secara syar'i dan wajib dibela. Ya, kita berdasarkan sejarah, umat Islam pernah kecewa karena ada 7 anak kalimat yang dihapus, tidak dijadikan dasar negara. Yaitu ya, kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. 7 anak kalimat. Ini perdebatan yang sangat keras ya. Ada yang menghadapi dengan keras, ada yang pelan. Nah, tapi kenapa sebabnya itu yang kita perlu tahu. Sehingga kita menerima ikhlas, dengan ikhlas Indonesia sebagai negara. Jangan menyimpan dendam. Ya. Untuk sampai ke arah sana, ini harus tahu wawasannya. Jadi jangan usah kerok, jangan begitu. Jadi kita harus tahu penyebabnya kenapa. Nah, dikabarkan pada waktu itu suasananya gawat, ya. Kenapa? Karena ada beberapa orang tidak terima dengan anak kalimat itu dan mereka berniat keluar dari negara Indonesia. Tuh, keluar dari negara Indonesia. Itu diterima oleh pemimpin-pemimpin Islam. Ya. Singkat cerita, maka demi kemaslahatan daripada kita Indonesia ini tercabik-cabik, tidak menyatu, maka orang Islam Indonesia merelakan 7 anak kalimat itu dihapus. Ya. Jadi penghapusan itu merupakan pengorbanan besar. Yang lain-lain juga besar. Pengorbanan besar umat Islam. Nah dalilnya apa? Ini kita perlu dalil. Ini sebenarnya waktunya nggak cukup. Pertama, syarat taklif ya. Saya bacakan satu ya. Salah satu yang diungkap oleh ulama dalam menegakkan hukum itu tidak boleh dipaksa. Tidak boleh ada keterpaksaan. Sebab dalam Islam itu sendiri, ya, sholat itu wajib berdiri. Ya kan? Sholat kan wajib dilakukan secara berdiri. Tapi Anda tidak boleh berdiri terpaksa. Benar nggak? Kalau Anda tidak kuat, tidak disarankan berdiri, duduk. Nah, tentang ajaran ini diambil menjadi pemikiran para pemimpin kita. Sehingga Allah menyatakan, la yukalliful nafsan illa wusaha.
Ya, kita tidak boleh memaksakan orang yang nggak mau gitu. Kita nunggu dulu sampai mereka sadar. Jadi undang-undang pidana itu tidak boleh dipaksakan kalau orangnya nggak bersedia. Contohnya begini, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi artinya kalau orang Islam mencuri, potong tangannya. Kan negara ini bukan Islam saja, ya kan? Sekarang kalau orang bukan Islam mencuri, nggak dipotong tangannya, Anda siap begitu? Siap nggak begitu? Orang Islam mencuri, potong tangan. Tapi kalau bukan Islam, nggak dipotong. Kalau dilaksanakan Anda siap begitu? Pasti Anda menggugat lagi, loh kok begitu? Nah itu makanya, itu menjadi pemikiran. Menjadi pemikiran pemimpin, waduh kok begini hukumnya. Ya. Dan nanti mereka bebas korupsi. Ya kan? Nah itu. Makanya salah satu, tapi karena waktunya habis, nanti insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi singkatnya, alasan pertama, ada dalil la taklif syar'an bima la yutaqu. Syariat tidak akan memberi beban kepada sesuatu yang tidak mampu. Kita dianggap belum mampu. Tidak mampunya itu karena tadi ada protes, lebih baik berdiri di luar negara. Tuh, ada berita begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Khusus kepada anak-anak kita doakan semoga masa depan mereka cerah. Allah mudahkan hidup mereka dan Allah takdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.